masyarakat di sini menilai wilayah hutan adatnya itu dengan melakukan beberapa ritual-ritual seperti misalnya di Goa, kemudian di Kebun Purba, terus di Lengkok Cokong. Sekarang pimpinan kita itu kan Tuan Guru di sini, jadi sudah mulai melarang masyarakatnya melakukan ritual. Menilai bahwa tempat-tempat seperti itu tuh perlu dijaga karena di situ ada spirit, ada roh spirit yang ada di situ, yang kalau kita melanggar aturan itu memberikan dampak kita. Caranya mereka menangis saja. Saya bisa cerita sedikit dulu. Ada batu beranak namanya, kita sebutnya batu beranak karena di situ sering yang calon-calon dukun beranak itu harus dimandiin dulu di situ, di bawah batu itu. Dia bawa tepung logam, dia masukkan ke sela-sela batu tepung logam itu, sambil dimandiin sama kiai. Itu kemudian terakhirnya dilakukan 2005 karena dianggap syirik hal-hal seperti itu ya. Bagi sebagian pemeluk tokoh-tokoh agama menganggap itu syirik. Hanya perlahan-lahan dilarang secara perlahan, lama nggak pernah terlaksana lagi. Saya sendiri bingung memutuskan seperti itu ya, karena hal ini sensitif. Kita Islam juga kita tahu hal itu syirik. Tapi di sisi lain itu merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun. Kegiatan gotong royong ya ada kita Jumat Bersih namanya kan, terkait dengan kemudian ya lembaga adat juga kita fasilitasi dari desa terkait dengan sarana dan prasarana, kaitannya sama, maksud saya kayak kalau kita nyongkolan di sini kan butuh tombak namanya kan, tombak ya, kemudian alatnya ada untuk pergi mesejati nyelabar itu kita fasilitasi juga, kita lengkapkan itu. Terkait dengan itu kita gandeng lembaga adat supaya artinya bahwa mereka tidak cari keluar. Adat istiadat ini tidak tertulis tapi tetap dilaksanakan ya. Terkait dengan awik-awik di desa, terkait dengan bagaimana orang menikah, bagaimana orang itu tetapi kuliner 3 titik tempatnya. Ada Pasar Bambu, Pawon 21 sama Balai Bangkat. Kalau ada tamu terutama yang bule-bule kan, kita bawa ke sana untuk memperkenalkan karena ada sangrai kopi juga di sini di dalam. Ini sudah di jalur press. Karena itu program mereka ada cooking class, kemudian ada bersepeda kan, ada paket sepeda juga di Bonjeruk, kemudian camping yang mereka punya. Kita ada namanya Bonjeruk Culture Festival. Nah, biasanya setiap acara itu kan sekali setahun kan Bonjeruk Culture Festival itu. Jadi setiap acara itu kita biasanya nanam pohon jeruk di sekitaran target kita. Untuk adatnya itu kita kan melestarikan ikan besok gong, ada namanya besok gong ya. Jadi itu juga salah satu ritual yang ada di sini. Kalau untuk tantangan sih sebenarnya nggak ada, karena kita ngikut aja gimana agama yang sudah ditetapkan. Kita berpedoman pada itu, nggak ada yang mulai saya nggak mau. Untuk hal-hal tersebut saya rasa bisa berkolaborasi dan yang penting kita enak komunikasi sama pemuda nih. Terus kalau misalnya udah enak komunikasi, kemudian nanti kita bisa melaksanakan event atau suatu kegiatan kayak penghijauan atau pelestarian penanaman pohon dan sejenisnya yang untuk bermanfaat untuk keberlanjutan hutan di Bonjeruk itu. Karena di sini di Bonjeruk termasuk kemarin tanggal 27 Agustus itu ada gawe desa, ulang tahun desa Bonjeruk. Kebetulan kami di sini anggota PKK sering melakukan gotong royong 1 kali sebulan di masing-masing kardus.
Iya sih lebih panas karena banyak penebangan kayu-kayu ya. Iya. Terus kayaknya pencemaran lingkungan juga. Buang sampah sembarangan gitu. Untuk sungai-sungai jadi meluap karena pembuangan sampah yang sembarangan. Itu apa harapan Ibu untuk pengelolaan hutan adat ke depan? Harapannya sih kita bisa menjaga kelestarian lingkungan, terutama anak-anak muda yang bisa berpartisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan.